Halo gengs, kembali lagi dengan saya Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita akan membahas dunia perzodiakan. Balik lagi ya. Gue tadi sempat lemot dikit gitu. Kenapa ya? Gue mau bahas apa? Oke, jadi hari ini spesial banget ya. Karena kita akan membahas 15 fakta menarik mengenai zodiak Gemini atau Gemini. Gimana pun caranya kalian ngomong terserah ya. Kalau ngomong bahasa Inggris ya Gemini, kalau misalnya ngomong bahasa Inggris ya Gemini, ya kan? Jadi hari ini kita akan kupas tuntas segala sesuatu yang berhubungan dengan sahabat-sahabat kita ini para Gemini. Sebelum gue mulai, pastinya jangan lupa di like and subscribe channel kita Early Theory Tarot di YouTube. Pastinya itu akan sangat membantu untuk memperbesar lagi platform kita di YouTube. Terima kasih banyak. Dan juga untuk kalian yang zodiaknya Gemini, coba komen di bawah, absen dong ya. Kita absen dulu biar gue bisa tahu seberapa banyak nih ya orang Gemini yang berada di dalam komunitas Early Theory Tarot. Jadi gengs, Gemini ya, itu adalah orang-orang yang terlahir di antara tanggal 21 Mei sampai 21 Juni, ya kan? Jadi ini adalah orang-orang yang berelemen angin atau kita sebutnya air sign, dan modalitas atau karakteristik dasarnya itu mutable. Jadi modalitas itu ada 3 ya, cardinal, fix, dan mutable. Dan Gemini ya itu memiliki modalitas atau karakteristik mutable ya dengan elemen angin. Jadi biasanya itu kita sebutnya Gemini itu adalah mutable air sign, ya kan? Modalitasnya mutable, elemennya itu angin atau air, dan sign itu ya intinya zodiak gitu. Oke, dan itu maksudnya seperti apa? Elemen angin itu adalah orang-orang yang memiliki banyak keterikatan dengan otak, ya kan? Rasional, logika. Jadi nggak heran ya kalau misalnya banyak orang-orang yang zodiaknya elemennya angin itu adalah orang-orang yang pintar, ya kan? Para Gemini itu orangnya pintar-pintar banget. Gue jarang banget ketemu Gemini yang bego. Zodiak lain tuh ada gitu, zodiak lain tuh ada gitu yang kayak kalau gue lihat tuh konsensusnya ada beberapa yang bego gitu ya. Jangan tanya gue, jangan interogasi gue, itu untuk opini gue doang, ya kan? Cuman secara spesifik ya gue jarang banget ketemu sama Gemini, hampir nggak pernah bahkan ya ketemu sama Gemini yang otaknya tuh redup. Oke, dan itulah elemen angin ya. Elemen angin itu banyak hubungannya dengan cara berpikir ya, keterikatannya tuh dengan otak, ya kan? Dan mutable sebagai karakteristik dasar atau modalitas itu menandakan kepribadian yang gampang berpindah-pindah fokus. Ya, mereka tuh gampang transisi, mereka tuh gampang pindah ke satu ke sana lain, ya kan? Dan mereka itu adalah orang-orang yang bergeraknya itu cepat, ya. Namun juga kadang-kadang kesulitan untuk fokus, ya kan? Kesulitan untuk menyelesaikan sesuatu, kurang lebih agak mirip sama kardinal, di mana kardinal itu cenderung suka memulai sesuatu namun kurang mampu untuk menyelesaikan sesuatu yang dimulai. Mutable, ya, di kebanyakan kasus itu adalah orang-orang yang karakteristiknya itu banyak ide, ya, tapi saking banyak idenya, prosesnya itu tidak pernah bisa sampai selesai karena mereka baru bilang kayak, oh ya ide A itu bagus, enggak deh, ide B juga bagus, ide C juga bagus. Makanya banyak ya orang-orang yang selalu bilang bahwa kayak, aduh Gemini itu orangnya pelin-pelan, sebenarnya enggak. Nah itu tuh makanya kita mau bahas nanti ya di fakta-fakta zodiak di bawah kali ini. Dan kita bahas dulu ya dari segi astrologinya. Gemini itu memimpin dan berdomisili di planet Merkuri, ya kan, di planet Merkuri, dan kurang nyaman berada di planet Jupiter, ya. Dan kebetulan ya kalau misalnya kita ngomongin soal exaltation dan fall, Gemini itu tidak memiliki exaltation dan fall sama sekali. Fakta pertama, gue mau bahas ulang lagi mengenai Gemini sebagai zodiak yang mutable dan juga berelemen angin ya, karena banyak yang bisa dibahas dari situ. Gue selalu bilang ya, kalau misalnya kayak kalian mau belajar astrologi, dasarnya itu gampang banget sebenarnya. Mutable itu sesuatu yang bergerak, sesuatu yang tidak bisa diam, ya kan? Dan elemen angin ya angin gitu. Bayangin angin yang tidak bisa diam. Kebanyakan angin itu ya nggak bisa diam gitu. Angin kalau misalnya kayak diam ya jadi nggak ada apa-apa kan gitu. Cuman spesifik ya ke Gemini sebagai angin yang nggak bisa diam, itu gue selalu menggunakan perumpamaan angin topan. Ya kan, angin topan, atau ada beberapa orang juga yang biasa suka mengumpamakan Gemini itu ibaratnya seperti lebah, ya nggak bisa diam, ya nggak bisa cuman kayak berdiam di satu tempat doang, nggak bisa cuman kayak mengambil informasi di satu tempat doang, ya mereka selalu harus kayak terbang ke sana kemari, ya kan, apa ya kayak ke kemana untuk kayak mengumpulkan informasi, ya untuk berinteraksi dengan orang lain, ya. Jadi Gemini itu adalah salah satu zodiak atau salah satu kepribadian
kemudian yang paling dinamis, ya, yang paling dinamis dan yang paling intinya itu nggak pernah puas berada di satu tempat yang sama. Nah, di sini juga kayak gue mau bahas sedikit atau banyak mengenai stereotip, ya, stereotip, karena gue ngerasa dibandingkan dengan zodiak-zodiak yang lain, Gemini itu adalah salah satu zodiak yang paling mendapatkan reputasi jelek, ya, di dalam kalangan komunitas orang-orang awam lah, yang gue nggak ngerasa itu valid gitu, dan gue nggak ngerasa itu adil, ya. Banyak orang yang selalu bilang kayak, aduh, zodiak terburuk itu adalah Gemini, zodiak ini adalah... Gue ngerasa gini, kalau kita membahas astrologi, ya, menurut gue nggak masuk akal untuk kayak kita itu ngebully salah satu zodiak, ya, karena menurut gue setiap zodiak itu ada kelebihannya masing-masing, setiap zodiak itu baik adanya, namun setiap zodiak pastinya memiliki sisi kenyamanan yang berbeda, sisi karakteristik yang berbeda, dan hanya gara-gara karakteristik itu berbeda dari apa yang diharapkan oleh kebanyakan orang, bukan berarti karakteristiknya Gemini itu salah, oke? Kembali lagi dengan statement bahwa berdasarkan survei, ya, berdasarkan survei, dan memang selama kayak gue mendalami astrologi itu, gue menemukan bahwa banyak banget orang-orang yang merasa Gemini itu adalah orang-orang yang jahat, ya, orang-orang yang drama, orang-orang yang nggak setia. Pokoknya banyak deh stereotip buruk mengenai Gemini yang menurut gue itu nggak selalu benar, dan menurut gue itu terlalu bias, terlalu subjektif. Hanya gara-gara kayak lu pernah diselingkuhin sama seorang Gemini bukan berarti semua Gemini itu seperti itu, ya kan? Cuman menurut gue ya, dalam mendalami astrologi pentingnya untuk kayak kita mendalami soal pattern, ya, pola kepribadian seseorang yang terikat dengan sebuah zodiak, ya kan? Dan ya, sebagai mutable sign, ingat ya, kayak lebah, kayak angin topan, mereka itu adalah orang-orang yang nggak bisa diam, adalah orang-orang yang selalu perlu distimulasi otaknya, perlu distimulasi hatinya, supaya mereka itu tidak gampang jenuh, tidak gampang bosan, tidak gampang merasa bahwa kayak mereka itu tidak ada progres sama sekali di dalam kehidupannya mereka, ya. Oleh karena itu, gue bisa bilang bahwa Gemini itu adalah orang-orang yang paling sulit dimiliki, ya. Gemini itu adalah orang-orang yang paling sulit dibeli kesetiaannya, ya, dan butuh waktu, oke, untuk kita bisa secara sukses meraih kesetiaan seorang Gemini. Dan menurut gua itu bukan berarti Gemini itu jahat, bukan berarti Gemini itu niatnya selalu buruk, ya, tapi di kebanyakan kasus, terutama dalam proses percintaan, ya, karena banyak dari kalian tuh sukanya mau ngebahasnya dari sisi percintaan. Dalam konteks percintaan, Gemini itu prosesnya itu berbeda. Contohnya dibandingkan dengan Scorpio, ya, atau dengan Taurus, atau misalnya dengan Aquarius yang maunya tuh langsung jadi di awal atau mau langsung pasti di awal. Gemini itu perlu proses, ya, dan itu proses yang kalau gue bilang semua orang pasti menjalani gitu. Cuman ya sampai ke titik ini, ya kan, orang-orang itu semakin sering meremehkan proses PDKT. Karena proses PDKT itu adalah proses pendekatan, pengenalan, dan jika di tengah jalan, ketika kita mengenal satu sama lain, kita ternyata ngerasa tidak cocok, nggak salah dong kalau misalnya ternyata kita mundur di tengah jalan. Cuman memang ya itu ada satu masalah lagi yang gue mau bahas di fakta selanjutnya mengenai Gemini dan ketidakkonsistenan mereka, ya, terkadang di dalam hubungan, terutama di dalam proses PDKT. Fakta ketiga, Gemini, ya, Gemini itu kalau gue bilang itu banyak banget orang yang suka komplain Gemini itu nggak konsisten, Gemini itu katanya suka PHP, ya, dan itu menurut gue agak bingung karena gue jarang banget ketemu sama Gemini yang di awal itu janji besar, janjinya banyak banget, ngomongnya manis banget, tapi di tengah jalan tiba-tiba ghosting, ya. Gue sih percaya aja ketika kayak dibilang banyak orang yang udah menjadi korban di ghostingin sama Gemini. Gue percaya aja karena memang banyak klien-klien yang datang ke gue karena mereka udah di ghostingin sama si Gemini gitu, ya. So valid. Cuman begini, gue ngerasa Gemini itu di kebanyakan kasus akan menghilang jika mereka itu dipaksa sebelum mereka siap untuk mengambil keputusan. Gemini bukanlah orang yang bisa mengambil keputusan secara cepat, walaupun mereka itu mutable sign, walaupun mereka itu elemennya angin yang cenderung lebih dinamis, ya. Udah lumayan mirip sama elemen api, ya, kayak Leo, Sagittarius, Aries yang kayak bisa mengambil keputusan secara sigap, secara cepat. Gemini, ya, itu butuh banyak pertimbangan, oke? Dan
kalian semakin mendalami astrologi, kalian akan semakin memperhatikan bahwa kebanyakan zodiak-zodiak elemen angin, Libra, Gemini, Aquarius, itu adalah orang-orang yang butuh lebih banyak waktu untuk memproses informasi, butuh lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan, untuk bisa mengambil keputusan. Dan oleh karena itu, ya, jika kalian pernah menjadi korban ghostingan si Gemini-Gemini ini, ya, coba kalian kontemplasi ulang, di saat itu, apa yang terjadi? Apakah interaksi kamu dengan Gemini kamu ini terasa mengekang bagi Gemini? Karena Gemini itu nggak bisa dikekang. Ya, bayangin aja lebah dikekang mati, cuy. Ya kan? Angin, lu mau kekang jadi apa? Jadi, balik lagi gitu. Selalu ada penjelasan sebenarnya ketika seorang Gemini itu menghilang. Walaupun kadang-kadang mungkin ya kurang sopan aja kalau misalnya kayak kadang-kadang Gemini itu ngeghosting, ya. Cuman gue nggak selalu ngerasa setiap Gemini itu jago ghosting, ya. Tapi ya memang buktinya banyak klien gua ya yang sudah menjadi korban ghostingan, dan mungkin ini bisa menjadi penjelasan bahwa di kebanyakan kasus Gemini itu akan mundur dengan sendirinya, akan menghilang dengan sendirinya tanpa jejak karena mereka ngerasa tersudutkan atau mereka ngerasa agak sedikit dipaksa untuk mengambil keputusan sebelum mereka siap. Gemini itu menguasai planet Merkuri, ya kan? Dan planet Merkuri itu mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan aspek apa? Komunikasi, cara berpikir, cara memproses informasi, ya. Bahkan Merkuri itu sendiri sangat terikat dengan mitologi dewa-dewi Yunani, yaitu si Hermes, ya kan? Si Hermes. Dan kenapa ada keterikatan antara planet Merkuri dengan Gemini? Ya, karena Gemini itu adalah orang-orang yang cukup bisa mengekspresikan diri, mereka bisa berkomunikasi dengan baik, mereka tuh sangat telaten ya dalam berkomunikasi. Jadi nggak jarang ya kita bertemu atau kita kenal sama Gemini-Gemini yang jago banget public speaking. Bahkan kalau misalnya kayak kalian lihat, banyak banget politikus ya, orang-orang politik yang ternyata zodiaknya itu Gemini, banyak artis, banyak penyanyi, ya banyak tuh ya orang-orang yang berada di depan layar yang ternyata zodiaknya itu Gemini. Karena apa? Mereka memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik. Oke. Namun selain itu juga ya, walaupun kebanyakan kasus seringnya orang itu melihat planet Merkuri sebagai sesuatu yang mengatur komunikasi, di kebanyakan kasus gue selalu melihat planet Merkuri itu juga mengatur bagaimana cara orang menyelesaikan masalah ya, dan terutama ya spesifiknya untuk Gemini itu menyelesaikan masalah menggunakan logika ya, ketimbang menggunakan intuisi atau menggunakan hati ya. Jadi di kebanyakan kasus Gemini itu adalah orang-orang yang kalau gue bilang tuh pintar ya, pintar mencari informasi ya, pintar dalam berhitung, pintar dalam hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pasti, sains ya. Gemini itu adalah orang-orang yang selama mereka niat belajar, mereka bisa menjadi orang yang sangat pintar dan sangat jenius, terutama dalam subjek-subjek yang berhubungan dengan rasional atau ilmu pasti. Gemini adalah salah satu zodiak yang paling memiliki tingkat keberanian dan tingkat rasa ingin tahu yang paling tinggi di antara zodiak-zodiak yang lain, terutama dalam konteks berpetualang dan mencari tahu apa yang ada di dalam dunia ini ya. Jadi Gemini itu adalah salah satu zodiak yang paling suka berpetualang, paling suka mencoba hal-hal yang baru ya. Tidak ada kata tidak ketika mencoba sesuatu yang baru, dan Gemini itu adalah ibaratnya dimana kayak kebanyakan kasus stereotipnya itu kan Sagittarius ya. Sagittarius itu yang sang pengembara, mereka yang selalu berpetualang kemana-mana. Gemini juga sama, namun dimana mungkin Sagittarius itu cenderung mengembaranya itu secara fisik ya kan, liburan ke sana kemari. Gemini itu lebih cenderung berpetualang secara intelektual, mereka suka mencari tahu informasi, belajar sesuatu yang baru ya, nonton YouTube gitu ya kayak. Jadi Gemini itu otaknya itu nggak pernah diam ya. Gemini itu otaknya itu kayak komputer ya, ibaratnya komputer yang kayak prosesornya tuh tinggi banget. Jadi mereka itu dalam satu waktu yang sama, mereka bisa saja mencari berbagai informasi dalam waktu yang sama ya. Dan itu ada efeknya tuh ya, karena dari karakteristik dasar atau modalitas sebagai mutable sign yang mereka intinya nggak bisa diam, dan mereka selalu ingin mencoba cari tahu banyak informasi sebanyak-banyaknya baru bisa menyimpulkan sesuatu. Begitu juga dengan keterikatan mereka ya dengan elemen angin ya, yang kayak selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya, selalu ingin memperluas wawasan mereka. Begitu juga keterikatan mereka terhadap planet Merkuri ya kan, yang juga membuat mereka itu lebih gampang dalam memproses informasi. Dan oleh karena itu dalam waktu yang sama, di mana orang lain cuma bisa belajar satu hal, Gemini bisa belajar 10 hal baru.
Banyak yang bilang Gemini itu orangnya itu chill ya, banyak yang bilang Gemini itu orangnya easy going, nyantai ya kan, nggak pernah apa ibaratnya kayak lebih lempeng lah ya, nggak pernah apa ya, nggak pernah panik. Tapi sebenarnya ya di dalam hati Gemini dan di dalam pikiran Gemini itu ribet banget ya, ruwet banget, ibaratnya itu kayak benang kusut. Karena ya balik lagi, Gemini itu kayak komputer ya, jadi ada banyak informasi yang bersirkulasi di dalam otaknya mereka, dan mereka selalu berpikir 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari per tahun. Karena begitulah cara mereka hidup ya, mereka butuh mengumpulkan informasi setiap hari secara konsisten. Namun itu juga membuat mereka gampang terkuras energinya ya, gampang capek, terutama untuk para Gemini yang cenderung ekstrovert ya. Belum lagi mereka itu banyak pikiran di dalam, tapi mereka juga harus mengatur cara mereka berpartisipasi di masyarakat, cara mereka bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang-orang lain. Oke. Dan itu sesuatu yang kalau gue bilang jarang banget dibahas ya, dimana kayak semua orang tuh selalu ngerasa bahwa kayak aduh hidupnya Gemini itu lurus-lurus aja, gampang lah, mereka tuh selalu ibaratnya tuh kayak nggak ada masalah sama sekali, padahal sebenarnya di dalam tuh banyak banget proses, banyak banget pertimbangan ya. Dan sama seperti saudaranya ya, karena balik lagi Virgo dan Gemini itu membagi rumah bersama di planet Mercury, di mana Virgo itu emang terkenal overthinker ya kan, suka overthinking. Gemini juga sebenarnya sama, cuman di kebanyakan kasus Virgo itu lebih kelihatan ya, paniknya, overthinkingnya itu lebih kelihatan, sementara Gemini itu cenderung lebih menginternalisasi atau memendam ya keadaan mereka yang mungkin lagi panik atau mungkin lagi overthinking. Banyak kan ya yang bilang bahwa Gemini itu suka susah ya berkomitmen, ya susah ya menjalani hubungan serius dengan para Gemini. Dan mungkin ya, walaupun mungkin ada sedikit aspek kebenaran di situ, tapi menurut gua ya setiap orang itu mampu untuk menjalani hubungan yang serius selama mereka itu nyaman berada di dalam hubungan. Namun memang pada faktanya ya kita tidak bisa memungkiri di dalam komunitas kita, di dalam masyarakat kita ini ya ada ekspektasi bahwa menjalani hubungan serius itu ya ibaratnya udah seperti suami istri yang nggak boleh kemana-mana, ya udah kita nempel-nempel aja. Sementara balik lagi ya ke perumpamaan Gemini itu sebagai lebah ya kan. Pernah lihat gak sih peternakan lebah gitu loh? Lebah itu nggak ditaruh ke dalam penangkaran, ya udah di situ aja. Lama-lama mati tuh kalau misalnya kayak cuma ditaruh di dalam sangkar, ya kan? Ketika kalian datang ke peternakan lebah, lebah itu dibiarkan ya terbang ke sana kemari ya. Namun ya di ujung hari lebah itu akan selalu kembali ke sangkarnya atau selalu kembali ke markasnya. Begitu juga dengan Gemini dan begitu juga dengan hampir semua dari zodiak-zodiak yang modalitasnya itu dimutable. Ya, mutable itu ada Sagittarius, ada Virgo, ada Gemini, dan juga ada satu lagi apa? Tunggu. Ada Virgo, ada Gemini, ada Pisces, ada tunggu. Satu lagi Sagittarius. Ya, ada 4 kan. Tapi ya Virgo itu lumayan bisa ya, lumayan bisa terikat secara konsisten dari awal. Cuman ya untuk Sagittarius, untuk Gemini, untuk Pisces, mereka butuh lebih banyak ruang ya untuk bergerak sendiri di dalam hubungan sehingga mereka tuh bisa merasa nyaman. Oleh karena itu ya, untuk kalian-kalian yang memang sering banget ya menghadapi kesulitan ketika menjalani hubungan dengan para Gemini ya, mungkin yang harus kalian kontemplasikan dan renungkan adalah satu, apakah ya pasangan Gemini saya itu cukup memiliki ruang gerak di dalam hubungan ini? Apakah mereka terkekang? Karena Gemini itu nggak bakal tahan berada di dalam hubungan yang terlalu mengekang atau terlalu mengikat. Oke? Dan ketika mereka itu kayak kesana kemari, itu bukan berarti mereka itu tidak sayang dan terikat. Ya, jadi balik lagi gitu ya. Kalau misalnya kayak Gemini itu sudah stabil sama kalian, mereka akan lebih nyaman ya untuk mengkomunikasikan keinginan mereka untuk ya bebas gitu loh. Kayak gue pengen bebas, gue pengen kayak kesana kemari dan sebagainya, gue pengen kayak belajar sesuatu yang baru dan segalanya. Dan kita nggak harus ngejalanin segala sesuatu bersama. Begitulah cara Gemini itu menjalani hubungan. Dan tentunya ya kebanyakan orang kan ekspektasinya adalah ya udah kalau kita pacaran semuanya kita jalanin bersama ya kan. Ketika kita pacaran, iya, kamu kemana, aku ikut kemana. Kamu ngapain, aku harus tahu. Sementara Gemini bilang kayak, iya kamu percaya aja sama aku gitu loh ya. Aku bisa kan kesana kemari, di ujung hari aku pasti bakal balik lagi ke markas. Ya, jadi disitulah kenapa masih banyak orang yang masih salah paham dengan cara para Gemini ini menjalani hubungan.
ya. Dan memang tidak membantu juga melihat fakta bahwa nggak semua Gemini itu juga memahami cara mereka itu berfungsi di dalam sebuah hubungan. Dan disitulah muncul nih ya banyak masalah-masalah yang kayak oh Gemini itu tukang selingkuh lah, Gemini itu tukang ghosting ya, kang PHP dan sebagainya. Dan menurut gua itu nggak selalu benar. Balik lagi ya, ketika kita berbicara tentang zodiak, astrologi dan sebagainya ya, hampir susah untuk kita ya luput dari yang namanya bias dan subjektivitas. Oleh karena itu, kita jangan pernah ya menggunakan informasi astrologi untuk menyamaratakan semua orang, untuk memukul rata semua orang berdasarkan ke-12 karakter zodiak. Karena itu kita bilang tidak adil dan tidak selalu betul. Masih berbicara dalam ranah romansa ya, Gemini itu adalah orang-orang yang hampir tidak selalu membutuhkan kehadiran pasangan mereka 100% 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 360 hari per tahun. Ya, mereka balik lagi mereka butuh kebebasan dan mereka akan dengan sangat senang hati ya memberikan kebebasan ke pasangan mereka ya untuk berpetualang sendiri juga selama ada komitmen di tengah ya. Jadi kita bilang kayak kita nggak bakal macam-macam. Ya, intinya ya gue nggak akan mengekang lu dan lu jangan mengekang gue, oke? Dan balik lagi gitu ya, kalau misalnya ada pun cara untuk membuat Gemini itu lebih nyaman dan lebih konsisten berada di dalam sebuah hubungan, buatlah suasana hubungan menjadi lebih nyaman dibandingkan ya kesendiriannya Gemini. Karena di kebanyakan kasus Gemini itu ya pasti punya hobi ya kan, dan mereka lebih memilih menjalankan hobi mereka atau melakukan hobi mereka sendiri ya. Mereka punya dunia sendirilah ibaratnya. Namun ya ketika kita sebagai pasangannya Gemini itu sudah bisa menciptakan suasana hubungan ya yang lebih menyenangkan, Gemini secara proaktif dan secara inisiatif akan lebih sering untuk mau terikat di dalam sebuah hubungan dengan kalian. Oke, dan balik lagi gitu ya. Jangan pakai ngancam-ngancam kalau sama Gemini ya, jangan kayak awas lu ya kalau misalnya kayak lu kayak gini gitu. Jangan menteror, jangan membuat Gemini makin gak nyaman dengan menyudutkan Gemini. Ketika kayak mereka keluar sana kemari ya, kalian harus selalu bilang kayak harus kabarin ya, kayak jam 10 belum kabarin, ini udah 15 menit nih nggak di chat lagi, pasti selingkuh dan sebagainya. Itu sangat membuat Gemini itu sangat tidak nyaman karena mereka sangat ngerasa disalahpahamin oleh orang-orang. Banyak juga yang sering bilang bahwa Gemini itu orangnya pelin-pelan. Ya, banyak gue sering banget dengar kayak, Gemini itu gimana karakternya? Gemini itu pelin-pelan. Ya, Gemini itu nggak bisa ngambil keputusan. Menurut gue sebenarnya bukan pelin-pelan. Ya, menurut gue bukan pelin-pelan. Kalau misalnya kayak gue harus nge-stereotip, zodiak yang pelin-pelan itu lebih cenderung ke Libra. Gemini itu sebenarnya bisa mengambil keputusan selama mereka itu memiliki informasi ya yang bisa dipikirkan. Oke, pada dasarnya Gemini itu orangnya itu cenderung adil dan diplomatis ya. Mereka itu orangnya selalu ingin berada di zona netral. Mereka itu sebenarnya tidak ingin memilih. Jadi sebenarnya bukan karena mereka tidak tahu apa yang mereka ingin putuskan atau ingin mereka pilih, tapi di kebanyakan kasus mereka itu tidak suka ketika orang lain memandang mereka sebagai orang yang memilih satu pihak doang. Dan balik lagi, disitulah seringnya Gemini ya terkena masalah di dalam hubungan. Karena kita ekspektasinya kayak, lah gue kan pacar lu harus berpihak ke gue dong, no matter what ya, gue gak peduli gitu loh, kayak gue salah atau benar, lu harus berpihak sama gue. Gemini bilang, enggak, gue adil dan gue diplomatis, gue gak mau memilih pihak, lu selesai masalah lu, ya, lu selesai masa lalu, jangan masukin gue ke dalam suasana ini karena ini sangat tidak nyaman untuk gue. Karena balik lagi, Gemini itu bukan pelin-pelan, Gemini itu bukannya nggak bisa memilih, tapi mereka selalu cenderung memilih zona abu-abu atau zona netral. Karena disitulah mereka bisa melihat segala sesuatu, segala situasi secara lebih objektif, secara lebih adil. Pada tahu kan simbolnya Gemini itu apa? Ya, si kembar. Oke, jadi makanya kayak banyak orang bilang kayak Gemini bermuka dua, Gemini kayak multiple personality, punya banyak kepribadian. Benar sebenarnya, tapi gue ngerasa ya pernyataan itu nggak selalu negatif. Balik lagi, makanya kita bilang kayak, aduh, kalau misalnya kayak informasi astrologi atau pengetahuan astrologi itu digunakan untuk kayak menjatuhkan satu sama lain, gue bilang, aduh, apa gunanya kita belajar astrologi hanya untuk kayak menumbuhkan rasa kebencian ya terhadap sebuah komunitas. Tapi gue bilang begini ya, kita bilang kayak tidak bisa kita pungkiri bahwa Gemini itu emang memiliki dua sisi ya di dalam sebuah kepribadian. Oke, setiap Gemini ya kalau kamu sudah cukup lama mengenal mereka, mereka tuh memiliki dua mode.
ya. Dua mode ini selalu berbeda-beda, ya. Tiap Gemini itu berbeda modenya. Ada mode pemalu, tapi kayak kadang-kadang bisa aja mereka tuh menjadi orang yang sangat ekstrovert, ya. Ada mode yang kayak suka bersosialisasi, tapi sebaliknya juga kadang-kadang mereka tuh nggak mau ketemu sama orang sama sekali, ya. Tapi kalian harus ingat bahwa Gemini itu, ya, cara mereka merespon terhadap dunia luar dengan cara mereka merespon terhadap diri sendiri itu berbeda. Dan mereka memang memberikan batasan itu. Mereka memberikan batasan bahwa apa yang gue pikirkan untuk diri gue sendiri nggak boleh diganggu gugat, ya. Dan apa yang gue tunjukkan ke dunia luar itu tidak harus bercampur dengan apa yang gue pikirkan di dalam. Oleh karena itu makanya banyak orang yang salah paham. Mereka selalu ngerasa bahwa kayak aduh Gemini itu pembohong lah, Gemini itu nggak pernah bisa benar-benar apa ya jujur dan segalanya. Menurut gue nggak. Menurut gue ini lebih ke arah Gemini itu sangat menghargai privasi dalam dirinya sendiri. Oke, dan kalau misalnya kayak banyak orang yang bilang bahwa kayak aduh Scorpio itu adalah orang yang paling misterius, Gemini susah loh untuk kayak mengetahui keseluruhan dari identitas para Gemini, karena ya balik lagi Gemini itu memberikan batasan bahwa sesuatu yang gue pikirkan untuk diri gue sendiri itu nggak boleh dikasih tahu ke orang lain, karena itu sesuatu yang gue pikirkan untuk diri sendiri itu adalah sesuatu yang merupakan kepemilikan gue dan bukan merupakan objek publik. Dan menurut gue fair-fairan aja ya kalau kayak gitu. Cuman di situ juga ya mungkin agak sulit ya ketika kayak menjalani hubungan dengan Gemini, karena satu hal yang paling pasti kalian harus mengenali ya kedua sisi dari kepribadian pasangan Gemini kalian. Oke? Dan ketika mereka berpindah sisi di sebuah situasi, jangan menyalahkan mereka karena itulah mereka, ya. Tapi belajar untuk bisa bersanding dan beradaptasi dengan kedua sisi yang ada di dalam kepribadian pasangan Gemini kamu. Oke? Agar ketika tiba-tiba berubah mode, kalian juga tahu bagaimana cara merespon ya perubahan yang ada di dalam pasangan Gemini kalian. Gemini butuh banyak waktu untuk memproses pikiran mereka. Oke, dan itu adalah salah satu fakta yang bagi gua sangat penting untuk kalian kenali dari seorang Gemini, karena di kebanyakan kasus orang itu selalu mendorong Gemini untuk mengambil keputusan secepat-cepatnya. Ini sebenarnya bukan berarti bahwa Gemini itu orangnya bego, saking begonya mereka nggak bisa ngambil keputusan secepat-cepatnya. Enggak, tapi Gemini itu adalah orang yang sangat teliti. Ya, mereka itu ingin memastikan bahwa ketika mereka memberikan jawabannya itu harus betul dan sudah dipikirkan dengan baik. Ya, merupakan sebuah bentuk rasa malu yang sangat besar bagi para Gemini ketika ya mereka asal-asalan jawab dan jawabannya ternyata salah. Wah, itu sangat membuat mereka malu. Oleh karena itu, ketika kalian berinteraksi dengan Gemini, ya ketika kalian meminta jawaban dari Gemini dan Gemini bilang kayak, oh gue masih belum bisa memberikan jawaban, hargai itu. Berikan mereka waktu, ya, berikan mereka waktu. Pada waktu yang tepat, ketika mereka sudah mengumpulkan cukup banyak informasi, mereka akan mengambil keputusan dan mereka akan memberikan jawaban itu ke kalian. Tapi jawaban ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan semaunya kalian, kayak kalian bilang kayak gue mau taunya sekarang, dan mereka harus. Itu merupakan ibaratnya itu baygonnya Gemini tuh ya, kayak lu kalau misalnya kayak ngedorong Gemini sampai kayak gitu, wah besoknya udah pasti hilang, besoknya udah pasti kayak wah bye bye. Gemininya udah kayak mengarungi lautan sana ya, udah keluar dari hidup kamu secara sepenuhnya, karena mereka ngerasa tidak dihargai ya. Mereka ngerasa bahwa kayak lu menganggap gue sampah ya gitu, untuk kayak maksa gue kayak gini-gini, gue bukan budak lu ya. Balik lagi, mereka memiliki pemikiran yang independen dan mereka menyukai dan mereka nyaman ketika mereka diberikan kesempatan untuk memproses informasi dengan baik. Dalam situasi sosial, ketika lagi bersosialisasi, ketika lagi nongkrong, Gemini itu sukanya itu di permukaan. Ya, Gemini itu tidak menyukai atau kurang menyukai pembicaraan yang terlalu dalam, apalagi yang udah pakai perasaan ya. Gemini itu lebih cenderung suka berbicara mengenai hal-hal yang bukan merupakan kehidupan pribadinya dia atau tidak menyentuh ya cerita-cerita pribadinya dia. Dia lebih menyukai membahas topik-topik yang berhubungan dengan dunia ya, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan topik ekonomi dan sebagainya ya. Dan salah satu hal yang paling dibenci oleh Gemini adalah ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang yang nggak nyantai. Oke, ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang yang gampang menggunakan emosi atau perasaan ketika berdebat atau ketika berkomunikasi dengan mereka, karena balik lagi ya, semua aktivitas sosial
yang dilakukan oleh Gemini ya itu harus berada di permukaan. Ketika udah dibawa terlalu dalam, ketika udah dibawa terlalu sentimental, Gemini cenderung akan mundur dari situasi. Karena mereka bilang kayak, gue nggak mau, gue nggak suka ngomong kayak gini. Ya, karena balik lagi, gue ngerasa, ya, dan ini pasti bakal banyak yang nggak setuju sama gue. Gemini itu menunjukkan rasa kepedulian mereka lewat tindakan, bukan lewat perkataan. Walaupun Gemini itu adalah orang yang komunikatif, ya, tapi salah satu bukti yang paling indikatif, ya, ketika Gemini itu benar-benar peduli sama kalian adalah ketika mereka itu melakukan sebuah tindakan yang membantu kalian atau merawat kalian, bukan lewat perkataan, bukan lewat janji-janji manisnya para Gemini ini. Gemini adalah orang-orang yang mampu menerima kritik dan saran dengan baik. Mereka bukanlah orang yang gampang tersinggung, ya, ketika berdebat, ketika berargumen, ketika sedang beradu mulut dengan seseorang, ya. Justru mereka sangat menghargai ketika orang-orang lain itu bisa memberikan kritik dan saran yang membangun untuk mereka selama dikomunikasikan dengan baik, sopan, ya. Di kebanyakan kasus kalau gue bilang begitu tuh, ya, banyak orang yang selalu bilang bahwa aduh Gemini itu kayak nggak bisa diajak berdebat. Enggak, enak berdebat dan berdiskusi sama Gemini, ya, selama nggak menggunakan perasaan. Kalau bisa berdebat, jangan gampang tersinggung, karena balik lagi, kalau bisa sama Gemini, Gemini itu suka bertukar pikiran. Balik lagi, Merkuri kan ya, mereka suka bertukar pikiran, dan mereka sangat menghargai ketika mereka dikelilingi oleh orang-orang yang juga suka bertukar pikiran dengan mereka tanpa menggunakan perasaan, tanpa menggunakan sentimen. Namun dibalik semua itu, ada satu sisi yang menurut gua agak lumayan memberatkan kepribadian Gemini, yaitu fakta bahwa mereka itu sulit meminta bantuan ketika mereka membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, menurut gua ya, di kebanyakan kasus Gemini sangat menghargai memiliki pasangan-pasangan yang proaktif dan inisiatif dalam menawarkan bantuan, bukan untuk bertanya bahwa kayak lu butuh bantuan atau enggak, tapi langsung memberikan saran dan langsung memberikan solusi. Oke? Gemini itu orangnya pikirannya cepat, jadi mereka butuh orang-orang yang spontan, ya, untuk memberikan ide, memberikan kritik dan memberikan saran. Dengan begitulah ya, jalur komunikasi antara kalian dengan pasangan Gemini kalian itu bisa terjaga dengan sangat baik dan dengan sangat ideal. Jadi begitu gengs, 15 fakta mengenai Gemini, ya kan? Jadi coba komen di bawah ya, fakta-fakta mana yang menurut kalian tuh bener banget, dan fakta mana yang menurut kalian mungkin kurang benar, dan apakah ada fakta-fakta lainnya juga mengenai Gemini yang bisa kalian bagikan ya ke komunitas Early Theory Tarot. Coba komen di bawah, karena kita semua pasti ingin tahu dan kita semua ingin belajar bersama. Oke? Nah, untuk menonton ya ramalan tarot, ya ada banyak video ramalan tarot, jadi kalian bisa nanti klik di sini. Oke, dan untuk mengetahui informasi fakta zodiak yang lain, kalian bisa klik di video di atas. Oke, I will see you soon. Bye bye.